Malah, kita juga jauh ketinggalan jika berbanding dengan Indonesia. Kerajaan Indonesia buat ladang kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, di kesempatan kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul DPR Malaysia sebut Malaysia tertinggal dari Indonesia. Oke, seperti apa ulasannya dan apa yang dibahas? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Malah, kita juga jauh ketinggalan jika berbanding dengan Indonesia. Kerajaan Indonesia buat ladang kelapa. Untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Program unggulan Indonesia di bawah Prabowo, yang berfokus pada pertanian pangan dan makan gratis, tampaknya telah menarik perhatian Malaysia. Dalam sidang baru-baru ini, mengungkapkan kekhawatiran bahwa Malaysia bisa tertinggal jika tidak mengikuti langkah serupa. Ketua Yang Di-Pertua, beralih ke sektor pertanian, minyak sawit kekal sebagai komoditi utama Malaysia, namun kebergantungan yang terlalu tinggi pada satu tamanan sahaja mendedahkan kita kepada risiko perubahan pasaran dan mengabaikan potensi tanaman lain di dalam sektor pertanian. Sebagai contoh, penanaman padi, hasil padi Malaysia adalah jauh lebih rendah berbanding negara jiran, walaupun terdapat sedikit peningkatan. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Malaysia, Laos dan Filipina mencatatkan hasil yang hampir sama, iaitu 3.06 tan per hektar. Menjelang tahun 2022, hasil padi Malaysia hanya meningkat kepada 3.7 tan per hektar berbanding 4.39 tan per hektar untuk Laos dan 4.11 tan per hektar untuk Filipina. Malah, kita juga jauh ketinggalan jika berbanding dengan Indonesia yang merangkul hasil 40% lebih tinggi dan China yang hasil 90% lebih tinggi daripada Malaysia. Hal ini harusnya menjadi perhatian utama bagi Malaysia dan saya percaya bahawa selain memperkenalkan teknologi moden dan varieti padi baru, negara kita perlu mengurangkan kebergantungan kepada pekebun kecil dan memperkenalkan pengeluaran berskala komersial oleh syarikat-syarikat besar seperti yang dilihat dalam industri kelapa sawit dengan syarikat-syarikat seperti Sime Darby, FGV dan KLK sebagai contoh. Dato' Yang Di-Pertua, pada suatu ketika lalu, sekitar tahun 60-an dan 70-an, Malaysia merupakan pengeluar lada terbesar di dunia. Namun hari ini kita telah jauh ketinggalan di belakang negara Vietnam, Indonesia, India, Brazil dan bahkan China. Ini juga berpunca daripada kebergantungan yang terlalu tinggi kepada pekebun kecil, sedangkan negara lain telah beralih ke arah pertanian komersial. Ladang kelapa di Indonesia. Kerajaan Indonesia buat ladang kelapa. Estet-estet kelapa itu diusahakan oleh GLC ataupun ahli-ahli korporat. Sebahagian daripada ladang itu diwakafkan kepada mana-mana pusat pengajian untuk membiayai operasi pusat pengajian. Tak kiralah pusat pengajian itu orang Islam ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, digunakan manfaat itu untuk mereka semua. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, dalam manifesto PRU ke-15 tahun 2022 yang lalu, salah satu daripada yang hendak dibuat oleh kerajaan, khususnya melalui Kementerian Pendidikan, adalah makanan sarapan percuma kepada semua pelajar-pelajar. Tetapi ini nampaknya tidak berlaku. Yang kita baru dengar baru-baru ini, Bapa Presiden Indonesia Prabowo dan juga Gibran kerajaannya telah mengisytiharkan baru saja akad sumpah makan siang gratis
makan tengah hari percuma kepada seluruh pelajar-pelajar di Indonesia. Tapi kita di mana kedudukannya? Suasana pangan itu mutlak. Negara mau aman, negara mau berdaulat, ya harus bisa beri makan rakyatnya sendiri. Tapi terobosan apa nih Pak kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk dapat menciptakan swasembada pangan, karena kurun waktunya nih singkat ya Pak ya, 4-5 tahun. Kalau kita hitung, kita bisa swasembada pangan. Kita sudah berapa kali pernah swasembada pangan. Tapi ini perlu konsistensi, perlu suatu tekad dan terutama peran dari pemerintah yang kokoh. Ya, negara harus kuat. Dirut, itu manajer biasa bergaya di lapangan. Korbannya adalah rakyat. Bapak evaluasi manajer seluruh Indonesia, distributor seluruh Indonesia yang mempersulit, cabut langsung. Partai boleh beda, latar belakang boleh beda. Jangan gara-gara pilkada korban pupuk nggak tersalurkan. Tadi Pak Mentan tadi. Jadi ibarat satu kesebelasan bapak-bapak, kalau ada satu yang gol bunuh diri, maka kita nggak kemana-mana. Maka saya bilang sama Pak Mentan, Pak boleh aja saya Menko, tapi saya melayani menteri-menteri. Kalau kesulitan Mentan, saya datang ke kantor Mentan, saya yang datang, bukan Mentan datang ke tempat saya. Kalau menteri desa ada masalah, saya yang datang. Kalau masalah di kepala desa, kita datang ke kepala desa. Kalau gubernur, kita datang ke gubernur. Setiap ada masalah, kita selesaikan di tempatnya. Jadi tidak boleh menunda-nunda masalah, kata Pak Mentan tadi. Terima kasih kepada Bapak Menteri. Saya hakul yakin, di bawah Pak Mentan, Pertanian, Pak Yandi, Menteri Desa, dipimpin oleh Pak Presiden kita yang sudah mengkampanyekan swasembada pangan 2028 dan menjadikan Indonesia maju 10-15 tahun mendatang, insya Allah kita bisa capai. Kita mengimport, ekspor makanan, import makanan ini bukan berlaku saja di negara kita, bahkan berlaku di negara jiran termasuk Indonesia. Saya masih sedar, yaitu di Indonesia pada satu ketika harga cili padi mencecah kepada $40 1 kilo. Jadi ukuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian, dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia sudah ada berapa jenis? Agak-agak kita ada spesifik. Tidak ada negara merdeka yang tergantung makannya dari bangsa lain. Dan sekarang terbukti dengan perang Ukraina, banyak negara tidak mau jual pangan. Ada 22 negara penghasil pangan menghentikan ekspor pangan. Saya bertanya, bangsa Indonesia mau apa? Jadi tidak ada jalan lain. Kita harus swasembada pangan, dan swasembada pangan akan kita capai. Kita pernah capai berkali-kali. Ini masalah kebijakan. Saya sangat optimis kita swasembada pangan. Kita tidak boleh melindungi petani kita. Ada kata-kata itu, bahwa kalau beras di Vietnam lebih murah, berarti lebih efisien kalau kita beli beras dari Vietnam. Saudara-saudara, ada seorang doktor ekonomi bicara seperti itu. Saya sangat sedih. Ini bukan nation building. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Kita juga kena akui, bila kita lakukan sesuatu tanpa memikirkan pada masa-masa yang mendatang, ia akan memberi kesan. Sebagai contoh, Tuan Yang Pertua, kalaulah 30 tahun dahulu kita berbincangkan pasal food security, kita tidak akan hadapi jumlah import
makanan pertanian mencecah kepada 71.6 bilion ringgit Malaysia. Ya, kita akui perubahan iklim, bencana alam memberi kesan kepada pengeluaran domestik, tetapi sekiranya kita dapat lakukan sesuatu pada masa-masa yang terdahulu, ia akan memberi kesan kepada kita sekurang-kurangnya jumlah import makanan daripada luar negara tidaklah setinggi apa yang kita hadapi pada hari ini. Malaysia menilai program Indonesia yang dijalankan akan memperkuat posisi Indonesia dalam hal ketahanan pangan dan mempersiapkan negara untuk menjadi pemain utama di bidang agrikultur. Program tersebut dianggap mampu menciptakan swasembada pangan yang signifikan dan menginspirasi Malaysia untuk segera mengimplementasikan kebijakan serupa demi bersaing di kawasan Asia Tenggara. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video bagaimana Parlemen Malaysia membahas swasembada pangan di Malaysia yang ternyata belum terwujud. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya Malaysia mengimpor bahan-bahan makanan untuk masyarakat Malaysia. Dan sembari para anggota Parlemen Malaysia ini membandingkan program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 4 tahun Indonesia harus bisa berswasembada pangan, tidak lagi mengimpor bahan pangan dari luar negeri untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.